Halo Sobat Zeta, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Memang kesehatan itu benar-benar nikmat yang luar biasa dan perlu kita syukuri. Caranya dengan menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Di video kali ini, tema kita masih seputar perzombian, yaitu lanjutan season kedua dari drama Korea yang berjudul Kingdom. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sinopsis episode 1 dan 2. Mimin ingetin lagi buat yang belum nonton dramanya ya sobat, video ini mengandung spoiler ya. Yuk kita mulai. Cerita diawali dengan flashback ke masa peperangan Korea-Jepang 3 tahun yang lalu, di mana keadaan pihak Korea saat itu di Benteng Sangju sedang terdesak. Cho Hak-ju sebagai komandan mendapat informasi dari tabib Lee mengenai tanaman yang membuat manusia yang telah mati dapat hidup kembali sebagai monster yang haus akan darah dan daging manusia. Tetapi jasadnya yang membusuk karena kematian tidak dapat kembali seperti semula. Kembali ke Lee Chang dan penduduk Sangju yang menjaga blokade. Betapa terkejutnya mereka mendapat serbuan monster-monster zombie itu. Ditambah keletihan setelah berjaga semalaman, tentu saja mereka menjadi kalang kabut dibuatnya. Jadi, walaupun sudah berusaha sekuat tenaga menahan serangan zombie-zombie itu, blokade pun runtuh. Lee Chang dan pasukannya yang masih bertahan harus mundur ke Benteng Sangju. Karena semua blokade sudah ditembus, maka Benteng Sangju dengan cepat dikepung para zombie. Lee Chang dan pasukannya mengambil jalan rahasia yang digunakan pada masa perang untuk masuk ke dalam benteng. Celakanya, pintu masuk jalur rahasia itu terkunci. Saat mencoba membuka kunci itu, zombie-zombie pun mulai berdatangan ke sana. Pak Muyong mencoba membuka gembok itu dengan pedangnya. Akhirnya, dia berhasil membukanya. Akan tetapi, kusen dari pintu masuk itu rusak, sehingga pintu tidak bisa ditutup kembali. Akhirnya, salah seorang anak buah Tuan Anyon mengorbankan dirinya dengan cara mengikat tubuhnya di pintu masuk, agar zombie-zombie tidak dapat mengejar rombongan yang selamat. Di lembah beku, Xiaobi dan Hakim Cho pun mencari jalan keluar dari kepungan zombie. Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke Sangju, tetapi mengarah ke Mungyong Saijai, tempat di mana Cho Hak-ju dan pasukannya mendirikan markas. Di ibu kota, hal menggemparkan lainnya terjadi. Menteri Kemiliteran mendapat laporan ditemukannya beberapa mayat wanita dan bayi perempuan di luar perbatasan kota. Saksi mata mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu terlihat tinggal di Nai Seonjae yang merupakan komplek pribadi keluarga Ratu. Di tempat lain, Ratu menemui penasihat spiritualnya. Sang penasihat spiritual itu mengatakan agar Ratu memberikan persembahan sebelum matahari terbenam, agar secepatnya bisa menggendong bayi laki-laki. Sang Ratu pun meminta agar hal itu dirahasiakan kepada siapapun, termasuk dari Cho Hak-ju ayahnya. Hakim Cho dan Xiaobi tiba di tempat pasukan Cho Hak-ju berada. Cho Hak-ju tampak kesal dengan Hakim Cho karena putra Cho Hak-ju tewas di wilayah Hakim Cho bertugas. Setelah mengetahui bahwa Xiaobi bekerja pada tabib Lee, Cho Hak-ju pun menerima mereka untuk beristirahat di sana. Di Sangju, orang-orang yang bertahan di dalam benteng masih merasa tegang. Tuan Anyon memeriksa gudang makanan. Walau persediaan makanan mereka terbatas, Tuan Anyon tetap meminta agar pembagian makanan dilakukan dengan rata. Pak Muyong kembali mengutarakan kecurigaannya terhadap Tuan Anyon kepada Lee Chang. Maka saat itu juga Lee Chang mengatakan bahwa ia tahu siapa pengkhianat yang sudah memberitahu gerak-gerik mereka. Saat Pak Muyong terdiam, tiba-tiba orang-orang berteriak kebakaran. Ternyata gudang tempat persediaan makanan kota Sangju yang telah hangus terbakar habis. Lee Chang memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Jika mereka ingin semua selamat,
maka ia harus mengalahkan Cho Hak-ju dan menguasai pasukan malam itu. Bersama Tuan Annyeong, Pak Muyong, Yong-sin, dan beberapa orang lainnya, mereka menyelinap ke Muyong Sangjai, tempat Cho Hak-ju berada. Di dalam tenda, Seobi mendengar orang-orang yang membawa tandu melewati tendanya. Ia pun penasaran dan mengikuti orang-orang itu. Ketika Seobi melihat tandu itu, ia lalu mendekat dan melihat tandu itu berlumuran dengan darah, dan kelihatannya bekas dipakai untuk mengikat sesuatu. Sementara itu, kelompok kecil Lichang sudah masuk ke dalam kota. Mereka langsung mencari di mana Cho Hak-ju diperkirakan berada. Lichang menerobos seorang diri dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata ia masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Cho Hak-ju. Di dalam, ia sudah ditunggu oleh jasad ayahnya yang sudah menjadi zombie. Sementara orang-orang yang ikut dengannya sudah ditangkap di luar. Jadi, tandu yang dilihat Seobi sebelumnya itu digunakan untuk membawa jasad raja. Tuan Annyeong yang melihat situasi tidak menguntungkan itu maju menghadapi Cho Hak-ju. Ia berusaha menceritakan kebenaran kepada semua orang yang ada di sana. Ia lalu dengan berani berjalan menuju pintu untuk membuka perangkap Cho Hak-ju dan mengeluarkan Lichang dari dalam. Cho Hak-ju memerintahkan pasukannya untuk menembak Tuan Annyeong, tetapi tak ada satupun yang berani melakukannya. Sampai saat Cho Hak-ju membunuh seorang prajurit yang tidak mau menembak. Akhirnya peluru demi peluru menembus tubuh Tuan Annyeong. Meskipun begitu, ia berhasil membuka palang pintu tersebut. Tampak Lichang baru saja memenggal kepala raja. Kejadian itu dimanfaatkan oleh Cho Hak-ju dengan mengatakan Lichang pengkhianat yang sudah membunuh raja, dan semua yang bersama Lichang pun ditangkap untuk dibawa ke ibu kota. Di Hanyang, kepala keamanan dan menteri kemiliteran terus menyelidiki kasus mayat-mayat wanita dan bayi yang mereka temukan. Penyelidikan mengarah ke komplek keluarga ratu yang merupakan klan terkuat di sana. Saat menuju komplek itu, mereka berpapasan dengan 3 tandu yang kelihatan tergesa-gesa. Pasukan keamanan lalu masuk untuk menggeledah komplek tersebut. Walaupun dayang di sana berusaha menghalangi, mereka tetap menggeledah dan menemukan beberapa kejanggalan. Seketika itu, kepala keamanan teringat pada 3 tandu yang tadi berpapasan dengannya. Mereka pun mengejar tandu-tandu itu. Mereka menemukan lagi jasad-jasad perempuan yang baru melahirkan bersama bayi-bayi perempuan mereka. Saat mereka sedang melakukan penyelidikan, tak lama terdengar suara tanda berduka. Berita mengenai wafatnya raja sudah sampai ke Hanyang. Para pejabat pun berkumpul untuk membahas siapa penerus raja selanjutnya. Tiba-tiba datang berita dari kediaman ratu bahwa ratu segera melahirkan. Di Muyong Sangjai tampak persiapan kepulangan rombongan Cho Hak-ju. Yong-sin dan beberapa orang yang ditahan dalam satu sel itu berencana untuk membalas dendam kepada Cho Hak-ju. Seobi datang untuk mengobati luka-luka Lichang. Lichang memberikan kode untuk meminta tolong sesuatu kepada Seobi secara diam-diam. Ketika prajurit datang untuk menjemput Yong-sin dan rekan-rekannya, mereka menjalankan aksinya. Mereka berhasil lolos dan dengan cepat mendekati posisi Cho Hak-ju. Yong-sin berhasil melepaskan tembakan yang tepat ke arah Cho Hak-ju. Namun, seorang anak buah Cho Hak-ju sempat menjadi tameng bagi Cho Hak-ju, sehingga ia selamat. Yong-sin pun dilumpuhkan dan para tawanan dikumpulkan semua. Tak lama, beberapa prajurit terlihat berlari ketakutan sambil berteriak monster. Ternyata Lichang meminta bantuan Seobi untuk membangkitkan gurunya atas permintaan Tuan Annyeong sendiri. Hal itu untuk membuktikan kebohongan Cho Hak-ju tentang kematian raja kepada prajurit kerajaan di sana. Tuan Annyeong yang sudah menjadi zombie lalu menyerang Cho Hak-ju yang masih terheran-heran, lalu menggigit pipi Cho Hak-ju sampai ia tak sadarkan diri. Demikian sinopsis dari Kingdom Season 2 episode 1 dan 2 ini. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sebagus apapun rencana Cho Hak-ju untuk membohongi semua orang, akhirnya terbongkar juga. Jika sobat terhibur dengan video ini, boleh tekan tombol like dan share-nya ya. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video berikutnya.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.